Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Di sini adakah yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Sepertinya belum lengkap Masuk ya semua, kelasnya Bu. ya. Oh, masuk semua, iya. Masuk Iya. semua, Bu. Iya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan manfaat. Siapa yang mau pimpin doa hari ini waktunya? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Selvi. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Selvi. Iya, Bu. Anak-anak, kali ini kita akan belajar, kita akan memasuki di tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 1. Masih ingat ya, kemarin kita belajar apa? Oh iya, kita akan mengenal benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan belajar kita hari ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Nah, tujuan kita hari ini yaitu supaya kita dapat mengelompokkan benda dan non-benda. Yang kedua, kita dapat mengklasifikasikan jenis benda berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk. Yang ketiga, kita dapat membuat laporan secara berkelompok tentang benda dan non-benda berdasarkan hasil pengamatannya. Jadi nanti anak-anak melakukan pengamatan ya bersama kelompok yang sudah dibentuk. Yang keempat, menentukan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. Di sini nanti kita hanya menggunakan 2 satuan baku yaitu meter dan sentimeter. Yang kelima, yaitu nanti kita dapat menentukan panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan, yaitu penggaris. Baiklah anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap, Bu. Ya. Nah, sekarang Bu Hajar punya gambar nih. Di situ ada gambar ruang kelas, seperti yang ruang kelas kita. Di ruang kelas kita itu kira-kira ada benda apa saja ya anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Meja. Ada Papan meja, tulis, ada papan tulis, ada kursi, lemari, ada lemari, tas, ada tas, pensil, banyak sekali ya benda-bendanya ya yang ada di kelas kita ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu benda-benda ini termasuk benda apa ya? Apakah dikatakan benda hidup atau benda mati? Adakah yang sudah pernah tahu? Benda mati, Benda mati. Iya. Kenapa dikatakan benda mati? Karena ada yang tahu kenapa? Gak bisa bernafas, Bu. Oh, nggak bisa bernafas. Iya. Tidak bisa bergerak, Bu. Tidak bisa bergerak bergerak. sendiri. Iya. Berarti kalau manusia seperti kita ini dikatakan benda apa ya? Benda hidup. Benda hidup. Iya. Kebalikannya ya, kalau kita bisa bernafas, bisa bergerak, makanya kita dikatakan sebagai benda hidup. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, Bu Hajar akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini siswanya ada 11, berarti nanti berkelompok 3-3 ya. Nanti Mbak Umu, Mbak Selvi sama Mbak Nikma, Mbak Vita, Mbak Nita sama Mbak Iya, Rizka. Bu. Dan sisanya nanti Mbak Ani, Mbak Lina sama Mbak siapa ya yang belum ya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Evi sama Mbak Nurul ya. Pas. Iya, nanti silakan berkelompok dan Bu Hajar nanti akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, di mana nanti LKPD-nya akan kalian isi berdasarkan hasil pengamatannya sampean.
ya. Nanti kalian isi apa saja yang kalian lihat di dalam ruangan kelas sampean. Nah, sebelum kita melanjutkan, bicarakan bagian kelompok dulu ya. Oke, sudah diterima semuanya LKPD-nya? Sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita simak video berikut ini supaya nanti kalian bisa mengelompokkan mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk non benda. Silakan diperhatikan dulu ya videonya anak-anak. Iya, Bu. Ada benda di sekitar manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada kalkulator, itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa manusia, hewan, mana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Dan cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda, bukan? Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tertentu, yaitu tak berbentuk ya, tak berukuran bentuknya. Yang kelima ada kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskan alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Nah, berikut hasilnya. Misalkan dari kelompok 1 yaitu mengelompokkan berdasarkan ukuran. Di sini dia kelompok 1 mengambil benda yang berukur pada penggaris. Alat ukur yang kedua yaitu meteran kita. Biasanya Wajar, saya izin ke satuan yang belakang ya. Oh iya, silakan Mbak Evi. Nah, setelah kalian menyimak video, nanti yang akan kalian kerjakan yaitu yang pertama, untuk lembar kerja yang pertama, kalian akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar ruang kelas kalian. Nah, nanti kalian bisa mengelompokkan mana yang itu disebut benda dan mana yang disebut bukan benda. Nah, setelah itu untuk evaluasi yang kedua, nah ini nanti ya aktivitas satunya, nanti kalian mengamati bersama kelompok kalian, kalian tulis mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk bukan benda. Setelah itu, setelah kalian dapat mengelompokkan mana yang termasuk benda, kalian kelompokkan lagi berdasarkan sifat fisik benda. Nanti misalkan dari kelompok 1 bisa mengelompokkan berdasarkan ukuran, nanti di kelompok 2 mengelompokkan berdasarkan bentuknya, dan di kelompok 3 mengelompokkan berdasarkan warna ya. Nah, setelah itu untuk di aktivitas 2-nya, dari benda-benda yang sudah kalian dapatkan, nanti kalian ukur menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya nanti kalian bisa menggunakan alat ukur yang sudah kalian bawa. Kalaupun misalnya benda itu pendek, kalian bisa menggunakan penggaris. Kalaupun misalnya itu panjang, kalian bisa menggunakan penggaris kayu yang ada di kelas ya, ataupun bisa menggunakan penggaris pita. Nah, seperti itu. Sudah paham untuk cara mengerjakan lembar kerjanya? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, ya silakan dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Iya, Bu. Ya.
Belajar kelompok Iya. saya nggak bawa penggaris. Waduh, gimana ya? Masa satu-satunya ndak ada yang penggaris, semuanya ndak bawa? Iya, Ya sudahlah, pinjam temannya ya, Mbak Umu, lain kali harus lengkap ya peralatan tulisnya, iya Bu. biar tidak menghambat temannya. Ada yang sudah selesai? Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Belum, Bu. Oh, belum ya. 2 menit lagi ya. Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, kelompoknya Mbak Lina sudah bagus, sudah sesuai. Ini kelompoknya Mbak Nikma juga sudah benar, sudah sesuai dengan petunjuk. Ya, ini kelompoknya Mbak Selvi nih masih ada beberapa yang kurang, silakan diperbaiki lagi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah selesai semuanya, Bu Ajar minta kelompok 1, kelompoknya siapa ya tadi ya? Kelompoknya Mbak Ani, silakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan bersama kelompoknya secara bergantian ya. Ayo Mbak Iya, Ani, Bu. silakan dibaca. Ya, di sini saya menemukan mengelompokkan benda dan bukan benda. Di sini saya menemukan benda, buku tulis, pensil, penghapus, tas, sepatu, dan tempat pensil. Untuk yang bukan benda, ada cahaya lampu, suara, sinar matahari. Berdasarkan ukurannya, di sini yang kecil adalah pensil, penghapus, tempat pensil. Ya itu. Untuk yang ukuran besar ada sepatu, tas, sama buku tulis. Iya, bagus. Selanjutnya Mbak Ani. Terus untuk berdasarkan ukurannya, tadi sudah diukur menggunakan penggaris. Untuk buku tulis panjangnya 18 cm. Untuk buku paket 30 cm, tempat pensil 17 cm, dan pensil 14 cm. Sudah, Bu. Nah, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Ani. Beri aplaus teman-teman. Hore. Untuk yang kelompok kedua silahkan disampaikan. Itu Mbak Rizka kenapa ya? Kok kayaknya kurang semangat? Kelompoknya Mbak Rizka saja deh yang membacakan hasil pengamatannya ke depan. Ayo Mbak Rizka. Halo, sebentar ya, Bu. Iya, Mbak Rizka tadi malam nggak tidur atau gimana ya? Kayaknya nggak ada semangat. Iya, Bu. Boboknya kemalaman semalam. Waduh, kebanyakan lihat drakor ya Mbak Rizka ya. Iya, ya Mbak Rizka, nah dibacakan setelah gantian temannya ini. Yang sebelah mana, Bu? Ini kan yang hasil pengamatannya Mbak Rizka tadi kan sudah sama kelompoknya ya. Wah, ketoro nggak merhatekno iki Mbak Rizka iki. Ayo Iya, silakan. maafkan saya ya, Bu. Ini tapi yang benda, bukan benda ini, Bu. Apa yang Iya, yang itu semuanya dibacakan hasil kelompoknya tadi. Bu, kelompok teman saya aja ya, Bu, yang membacakan. Gimana Mbak Rizka? Yang membacakan kelompok saya yang lainnya ya. Oh Saya gitu. malu. Malu ya wes, Mbak Nurul aja wes yang baca. Ya, saya yang baca ya, Bu ya. Iya, Mbak Rizkanya lagi malu, giginya lagi sakit. Ya. Yang dikerjakan kelompok saya menemukan benda dan bukan benda. Yang benda buku paket, tas, papan tulis, penghapus, papan, jam dinding. Sedangkan yang bukan benda cahaya lampu dan suara. Sedangkan yang berdasarkan bentuk persegi panjang bendanya papan tulis, penghapus papan, dan buku paket. Untuk yang diukur
tadi kelompok saya mengukur buku paket panjangnya 30 cm, sedangkan tas panjangnya 30 cm, penghapus papan 12 cm. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Nurul. Beri aplaus teman-teman untuk kelompoknya Mbak Nurul. Nah, Hebat, Mbak Nurul. iya, dari semua kelompok tadi, adakah perbedaan dari jawaban masing-masing kelompok? Adakah yang berbeda? Iya, tadi mungkin dari hasil pengamatannya tadi berbeda ya. Ada yang menyebutkan buku paket, terus di satunya ada yang tidak. Nah, tidak apa-apa karena semuanya itu sama. Seperti buku paket, lemari, terus tas itu juga dikatakan benda. Jadi misalnya dari kelompok lain tidak menyebutkan juga tidak apa-apa karena berdasarkan hasil pengamatannya yang didapatkan itu. Nah, untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris, kita memulainya dari angka 0. Nah, dari angka 0 sampai berapa kita mengukurnya itu ya. Misalnya dari buku paket tadi, kelompoknya Mbak Nurul mengukur menggunakan penggaris dari angka 0. Nah, kebetulan panjangnya 30 cm. Seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semua, dari anak-anak? Sudah jelas dengan yang disampaikan Ibu? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, anak-anak, coba dikerjakan latihan-latihan soal yang sudah diberikan sama Ibu. Nah, apakah kalian sudah benar-benar paham dengan apa yang kita pelajari hari ini, ataukah ada yang masih belum paham ya? Nanti kita bisa tahu mana, nanti Bu Hajar bisa tahu mana ya yang kira-kira belum paham. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ayo Mbak Rizka, nanti kerjakan. Itu ngapain kok mainan sendiri ya? Sudah tidak mau maju kok mainan sendiri. Bu Hajar. Ini nomor 3. Bagaimana, Bu? Gimana nomor 3? Benda-benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi benda hidup dan benda mati. Benda berikut yang termasuk benda mati apa tadi Mbak Rizka? Yang termasuk benda mati tadi sudah dijawab sama Mbak Nikma loh. Kalau benda mati itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Nah, dari pilihan A, B, C, D ini apa jawabannya? Oh, iya, Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Mbak Rizka ngantuk, Bu. Iya, tidurnya malam Belajar, sih. Mbak Rizka. Iya, ndak belajar, tidurnya malam, nonton TV terus ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Mbak Rizka sudah selesai ya? Sudah. Nah, sekarang silahkan dikumpulkan ke depan. Sudah lengkap ya semuanya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa benda itu dibagi menjadi dua, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Benda mati contohnya tadi banyak ya yang ada di lingkungan sekitar Ya, ruang kelas kita. almari. Iya, ada almari, buku. ada buku, Pensil, pensil, penghapus, ya, papan tulis. Nah, sedangkan kalau benda hidup tadi contohnya apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, ada 3 ya contohnya benda hidup. Nah, dari benda mati tadi juga dapat kita ukur panjangnya. Kita bisa menggunakan alat ukur sederhana. Contohnya tadi apa alat ukur yang sudah saya gunakan? Penggaris. Iya, yang paling sering sampean bawa untuk ke sekolah yaitu penggaris. Kalau meteran pita jarang ya karena digunakan oleh penjahit seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk pembelajaran hari ini?
Tidak, Ibu. Sudah jelas semuanya? Ya. Sudah. Nah, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, silakan dipelajari untuk pembelajaran 2, yaitu tentang bahan yang digunakan untuk benda hidup. Contohnya asalnya, misalnya lemari itu berasal dari mana ya. Silakan dipelajari untuk pembelajaran yang kedua. Oke, siap? Bu akhiri. Iya, untuk pembelajaran hari ini marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu untuk pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semuanya.